Bismillahirrahmanirrahim. Terus Imam Fathul Bari itu cerita, ketika Rasulullah SAW dawuh iqra'hu fi syahrin, ada sahabat yang pamit mau khataman tiap bulan enggak boleh, 2 minggu enggak boleh, seminggu enggak boleh. Walhasil itu dipakai alasan. Terus Nabi ngendikan iqra'hu fi syahrin, sampai iqra'hu fi sab'in, sampai ada riwayat iqra'hu fi salasin. Sudah 3 hari khatam sekali itu sudah kebanyakan. Apalagi 1 hari khatam sekali. Itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NU yang 1 hari khatam. Tapi apa jawabannya Imam Fathul Bari? Apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata iqra'hu fi syahrin, kemudian mereka itu khatam tiap bulan? Kan enggak juga. Oke, kamu kritik enggak apa-apa dari Imam Sinten Ibnu Hajar al-Asqalani, tapi kamu juga harus baca iqra'hu fi syahrin tiap bulan benar-benar apa? Khatam. Iqra'hu fi sab'in. Memang benar-benar tiap 7 hari khatam. Niki ngritik sing khataman sedina tapi ya ora khataman tiap 7 hari. Jangan bakatnya njen ngritik. Nah, terus Imam Fathul Bari cerita, a'rafun nas, orang paling tahu tentang yang dikehendaki Rasulullah SAW tentu ashabu, beberapa sahabatnya. Dan ternyata Sayyidina Utsman itu setiap malam khatam. Artinya apa? Tiap hari beliau khatam. Masa Sayyidina Utsman enggak tahu hadis itu? Sayyidina Utsman tiap malam niku khatam. Imam Bukhari rawi hadal hadis yang meriwayatkan Nabi itu melarang khataman keseringan, yang meriwayatkan hadis iqra'hu fi syahrin, iqra'hu fi sab'in. Beliau itu tiap malam khatam Quran, dan khusus Ramadan khatam 2 kali. Bukan karena order lagi. Memang benar-benar khatam. Jadi pagi khatam, indal iftar, nanti khatam lagi sampai indas sahur. Sehingga terus mulai sanad kula dugi Mbah Dola, dugi Mbak Arwani sedanten lewat orang tua saya, lewat guru-guru kita. Khataman tiap hari itu enggak punya akibat apa-apa. Karena itu ahwalu masyayikhina, itu sudah perilaku masaya-masaya kita. Terus niki yang perlu saya ungkapkan. Kemudian orang-orang yang kayak Mbah Minan itu ngalami toyul wakti. Gurunya Imam Sa'roni namanya Ali Al-Mursifi, ini cerita tentang Sirajul Qori. Saraipun Mandumah Satibi. Di antara keramatipun gurune Imam Sa'roni, niku 1 hari itu khatam 360.000. 1 hari. Sampeyan sembayang 360.000. Niku boten sampean takwil paling kulhu, pengganti Quran. Boten, ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, taqra'uhu bi harfin wa sautin? Apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Kata beliau, maddawahi al-waqta. Ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di Rasulihi Muhammad SAW. Jadi beliau ngalami toyul waktu. Toyul waktu itu waktu diringkas sedemikian rupa, sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya toyul waktu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi, Sirahul Syu'ara, wa hadza amrun la tasa'uhul uqul wa hadduna minhu at-tasdiq. Ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai, tapi sudahlah kita percaya saja. Nah, kenapa kita percaya? Karena Quran itu kalamullah sing aslinya itu laisa bi harfin wala sautin. Tidak melibatkan suara, tidak melibatkan huruf. Itu yang kalamun azaliyun. Kemudian orang ini ditarik ke Lauh Mahfud. Kemudian dia ngalami yang seperti itu. Dan itu bagi orang-orang dekat Allah sah saja. Kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu saterusnya. Orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafadzkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu. Kenapa begitu? Karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fana. Sehingga ya dia sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti mboten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini su'uladab, bisa saja wali betul. Tapi kayaknya kok belum meyakinkan. Andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu enggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu.
Itu nggak tahu bedanya. Apalagi Nabi. Nabi itu malah nggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa? Ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu mahsurah, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tamah sempurna. Itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampai tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur, telur tercipta jadi ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudratullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya enggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe unta, ayam iso gawe telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul itu. Sehingga ya nggak ada bedanya. Misalnya para nabi sampean tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah. Terus ada Naqatu Soleh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang nabi. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, terus diundang Jabir, masakannya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara gitu, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sari, masyhur. Sari, terus ya santai aja ketika beliau dilaburi kurang air, terus ya sudah minum air dari sini, terus fana ba'al ma' min baini asabi'i. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat. Sehingga tidak terus ayam ini bisa melahirkan telur, berarti mungkin. Kalau batu enggak melahirkan telur, tidak mungkin. Terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari. Padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat, bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah begini, masalah rezeki juga gitu. Soalnya sementing para pangeran, masuk dimbarno pangeran. Akhirnya sudah sementing muamalah mbek Allah. Makanya dulu ada cerita seorang Habib, dia enggak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, tiap pagi ngantor. Ternyata dia ke mushola atau ke masjid sholat. Terus kata Habib itu, ya Allah, semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Ibu ya terus sugih, tapi bukannya ditiru orang. Jadi dia apa ngantor ya ora di kantor, ngantorin di masjid sholat. Tapi ini enggak boleh gaya-gayaan yang sudah makomnya seperti itu. Orang sampean gak makome ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Sehingga para nabi itu enggak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim itu enggak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak. Api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan tidak juga, dia benda mati. Pasti itu murtangan Allah. Sehingga ketika beliau mau dibakar ya santai aja. Beliau nggak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Makanya semua nabi itu rata-rata ummi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa ya nggak mau. Kata malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu. Tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong, nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Itu Nabi. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga sama. Ketika mau perang Badar, itu kan musuhnya itu 1000 lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan ashabi apa itu? Talut itu. Apa itu waqala apa Daud itu ashabi Daud itu. Itu Nabi ya santai aja. Padahal itu pedang satu dipakai orang 10. Sampai bisa bayangkan perang pedangnya gentenan. Tidak bisa kan. Tapi Nabi karena diutus Allah ya jalan saja. Ya santai. Karena bagi Nabi itu nanti ada kudratullah. Betul. Ternyata perang musuhnya 1000, musuh 300, yang satu perlengkapan lengkap, yang satu gentenan pedang. Perang yus.
Dibacok sik nyelip pedang ngono mesti kan yur gak iso bayangno. Singkat cerita terus masyhur itu Nabi terus berdoa. Ya Allahumma Allahumma intuhlik hadil isobat alam tu'bad ba'dal yaum. Walhasil terus ada pertolongan dari Allah. Artinya Nabi nganggep ini gak penting 300 apa 100. Orang menang itu ya karena bi qudratillah. Begitu juga di perang Khandaq di